Baik, saya akan menjelaskan pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan atau nalar. Nah, yang kedua itu pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Hak asasi manusia memiliki cabang ilmu sendiri untuk mempelajarinya. Untuk itu, ada beberapa pengertian hak asasi manusia dari para ahli yang mengemukakan cabang ilmu tentang hak asasi manusia. Yang pertama, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Hak asasi manusia memiliki sifat yang mendasar dan suci. Nah, yang ketiga, menurut Maryam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, jenis kelamin, suku, dan agama. Nah, yang keempat itu menurut Profesor Koizoro Poerbabranoto, hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan. Nah, yang kelima itu hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Yang ketiga, sejarah hak asasi manusia di dunia. Dunia barat bagian Eropa paling dahulu menyuarakan hak asasi manusia, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia, Inggris yang paling utama menyuarakan. Tercatat di Inggris, terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights, yaitu John Locke pada abad 17. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 hal penting, yaitu Magna Carta, terjadinya Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Yang pertama, Magna Carta Liberum Inggris pada tahun 1215. Yang kedua itu Revolusi Amerika bagian sejarah hak asasi manusia pada tahun 1776. Dan yang ketiga, Revolusi Prancis pada tahun 1789. Selanjutnya yang keempat, sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundangan, sebab hal tersebut merupakan fundamental Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia di awal kemerdekaan Indonesia. Tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyuarakan hak asasi manusia. Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi. Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang, di mana untuk merasa sadar bersama-sama memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Nah, yang kelima itu sejarah penegakan hak asasi manusia pasca kemerdekaan.
Yang pertama, tahun 1945 sampai 1950, yang kedua 1950 sampai 1959, dan yang ketiga 1999 sampai 1998, dan yang terakhir itu 1998 sampai sekarang. Yang keenam, macam-macam hak asasi manusia. Ada 6 bagian. Yang pertama itu hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, yang ketiga hak asasi ekonomi, yang keempat hak asasi peradilan, yang kelima hak asasi sosial budaya, dan yang terakhir itu hak asasi hukum. Bagian ketujuh itu ciri-ciri hak asasi manusia. Ada 4 ciri di sini. Yang pertama itu hak asasi manusia tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Yang kedua itu hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, hak asasi manusia bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah dan sejak manusia dalam kandungan. Yang keempat, hak asasi manusia sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang. Oke, selanjutnya kebutuhan warga negara. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan warga negara itu? Kebutuhan warga negara itu adalah hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Kebutuhan ini memiliki beberapa bagian juga. Yang pertama itu kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik dalam gambar diletakkan di atas susunan hierarki bukannya tanpa maksud. Pada saat ini, kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang paling kuat di antara yang lain. Dalam hal ini, seseorang karyawan sangat membutuhkan makan, minuman, pakaian, gaji, dan fasilitas-fasilitas yang dapat berguna untuk kelangsungan hidupnya. Nah, yang kedua, kebutuhan akan rasa aman dan tentram. Jadi, sebenarnya tidak bisa dipungkiri pada awalnya mayoritas dari aktivitas kehidupan manusia ini adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik ini. Ketika aktivitas pemenuhan kebutuhan fisik ini sudah mulai menurun, maka naiklah kebutuhan lainnya, yakni kebutuhan akan rasa aman dengan kekayaan dan dimilikinya karyawan tersebut. Kebutuhan tertinggi yang didudukinya adalah kebutuhan keamanan. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk ancaman, keamanan jabatan atau posisi status kerja yang jelas, serta keamanan alat yang diperlukan. Nah, yang ketiga, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Ketika kebutuhan fisik akan makan papan sandang, berikut kebutuhan keamanan telah terpenuhi, maka seseorang beralih ke kebutuhan berikutnya, yakni kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Dalam hal ini, seseorang berusaha mencari teman dan teman yang sederajat dengan kedudukan sosialnya. Dimasuknya di sini adalah interaksi dengan rekan sekerjanya, kebebasan melakukan aktivitas sosial, kesempatan yang diberikan untuk menjalin hubungan yang akrab dengan orang lain, serta dukungan dari keluarga. Yang keempat itu kebutuhan harga diri secara penuh. Kedudukan dalam struktur kebutuhan sudah mulai menurun, dan ketika sudah menurun kekuatannya, maka muncullah kebutuhan lainnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan harga diri, yakni satu kebutuhan agar orang lain mau menghargai akan dirinya dan usaha-usaha yang dilakukannya. Pemuasan kebutuhan akan harga diri dapat menghasilkan perasaan-perasaan percaya akan dirinya. Prestasi dan kontrol kebutuhan akan harga diri itu tidak harus diusahakan lewat usaha-usaha yang konstruktif dan kekanak-kanakan. Yang kelima itu kebutuhan aktualisasi diri. Banyak dijumpai dalam organisasi bahwa masalah-masalah sosial di bidang kepegawaian itu hakikatnya ditimbulkan dan berakar dari rasa frustasi karena tidak terpenuhnya kebutuhan penghargaan dirinya. Ini maka kewajiban bagi setiap orang yang mendapat kepercayaan sebagai seorang pemimpin senantiasa memperhatikan kebutuhan karyawannya.
agar masalah-masalah sosial seperti ini tidak cenderung berlarut-larut dalam merugikan organisasi. Apa sih maksud dengan governability? Governability dapat dijadikan instrumen untuk memotret Indonesia dari Solo. Oleh karena itu, untuk memotret Indonesia dari Solo, perlu diketahui apa itu governability. Menurut Pratiko dan Lai pada tahun 2006, governability adalah kapasitas negara, bangsa untuk mengelola dan menyediakan barang-barang politik di mana hierarki barang-barang politik menyangkut beberapa bagian. Yang pertama itu adalah keamanan atau fungsi monopoli negara yang bisa dilakukan melalui mencegah invasi asing, mengeliminasi ancaman domestik yang mengancam tatanan sosial, mencegah kriminalitas, dan mengelola perbedaan kepentingan di dalam masyarakat tanpa kekuatan koersif. Yang kedua, tata hukum sebagai standar perilaku yang meregulasi interaksi penduduk. Yang ketiga, pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata. Yang keempat, pelayanan pendidikan yang terjangkau dan merata. Yang kelima, penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan dan sarana komunikasi. Yang keenam, sistem uang dan perbankan yang stabil. Yang ketujuh, kesempatan ekonomi dan lingkungan bisnis yang kondusif. Yang kedelapan, tersedianya ruang publik atau public sphere yang menjamin hak untuk berpartisipasi dan berkompetisi, respek dan menyokong institusi politik nasional dan regional, toleran terhadap perbedaan, hak-hak dasar sipil dan asasi, serta yang kesembilan, pengawasan dan pengaturan lingkungan sebuah negara gagal apabila gagal memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan baik. Sindrom negara gagal antara lain. Yang pertama, keamanan rakyat tidak bisa dijaga. Yang kedua, konflik etnis dan agama tak kunjung usai. Korupsi yang merajalela, legitimasi negara terus menipis, pemerintah tidak berdaya dalam menghadapi masalah dalam negeri. Dan yang terakhir, rawan terhadap tekanan luar negeri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai globalisasi dan kerjasama antar bangsa. Jadi, globalisasi itu adalah fenomena integrasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik di seluruh dunia yang mengakibatkan pertukaran barang, jasa, informasi, dan ide-ide antara berbagai negara. Selanjutnya, dimensi globalisasi. Ada 3 dimensi. Yang pertama, globalisasi ekonomi. Perdagangan bebas, investasi lintas batas, dan aliran modal. Yang kedua, globalisasi sosial. Pertukaran budaya, informasi, dan nilai-nilai. Yang ketiga, globalisasi politik. Kerjasama antar negara dan lembaga internasional. Selanjutnya adalah keuntungan globalisasi. Yang pertama, peningkatan akses terhadap pasar global. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan peluang investasi. Yang ketiga, pertukaran pengetahuan dan inovasi. Selanjutnya, tantangan globalisasi. Disparitas ekonomi antar negara, kesenjangan sosial dan ketidaksetaraan, kerentanan terhadap krisis ekonomi global. Nah, apa itu kerjasama antar bangsa? Jadi, kerjasama antar bangsa merupakan hubungan yang dijalin antara dua negara atau lebih dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar negara, mencakup kebutuhan dalam negeri, dan saling membantu ketika ada yang membutuhkan bantuan. Bentuk kerjasama antar bangsa. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidik, dan kebudayaan. Yang kedua, kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama beberapa negara dalam satu kawasan. Biasanya dilatar belakangi adanya kepentingan bersama antar negara. Yang ketiga, kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah
kerjasama antara beberapa negara. Kerjasama multilateral tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. Kerjasama multilateral memiliki dua jenis anggota, yaitu anggota utama adalah anggota aktif. Peran anggota utama lebih besar, sedangkan peran anggota aktif lebih terbatas. Keuntungan kerjasama antar bangsa. Yang pertama, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Yang kedua, menyelesaikan beragam masalah internasional. Yang ketiga, mengurangi konflik dan menurunkan ketegangan internasional. Yang keempat, menciptakan keseimbangan dalam hubungan internasional. Yang kelima, membantu proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Apa hambatan dalam kerjasama antar bangsa? Adanya perbedaan ideologi, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara, konflik dan peperangan, kebijakan perdagangan yang merugikan negara lain.